Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Islam Logis, mengkaji Islam dengan logika. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya hingga saat ini masih terjadi polemik mengenai beberapa permasalahan dalam ajaran Islam di dalam kalangan umat Islam. Pada program ini, kita akan membahas beberapa di antaranya dan kita akan memberikan pemahaman yang sesungguhnya. Oke, di episode kali ini kita akan membuka YouTube untuk membedahnya dan tema yang diangkat adalah berkenaan dengan jin. Mari kita bahas. Ya, setelah kita membuka dengan keywords apakah jin itu, kita mendapatkan banyak sekali pertanyaan di antaranya. Yang pertama adalah apakah jin bisa menampakkan diri? Kemudian, apakah jin bisa mati? Apakah jin bisa dilihat? Kemudian, apakah jin bisa menculik manusia? Ini semuanya ada dalam keywords di YouTube, apakah jin itu. Jadi jika ingin mengetahuinya silakan buka di YouTube dan kita akan dapat temukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, ini bukan dari pertanyaan kita akan membahas ini satu persatu. Mari kita bahas pemirsa. Sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan tadi, terlebih dahulu akan saya uraikan masalah jin itu apa. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang Al-Quranul Karim, maka kita akan temukan di sana kata-kata jin. Sekian banyak dalam Al-Quranul Karim dimuat kata-kata jin itu sendiri. Nah, permasalahannya adalah Al-Quranul Karim itu Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Hudal lil muttaqin, hudal lin nas. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan petunjuk bagi manusia. Dan pemirsa tidak akan temukan satupun dari ayat Al-Quranul Karim yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi jin. Sama sekali tidak akan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Kalau saya terjemahkan secara letterleks ayat wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan al jin wal ins dan wal insa. Ya, al ins illa liya'budun, melainkan supaya mereka semua beribadah kepada aku. Pemirsa yang berbahagia, penting saya sampaikan ini. Karena dalam Al-Quranul Karim tidak pernah disebutkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi jin. Yang ada petunjuk bagi hudal lil muttaqin, hudal lin nas. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa, petunjuk bagi manusia. Oke? Oleh karenanya kita harus mengenal siapa jin itu sendiri. Baik. Pada kesempatan ini saya akan katakan bahwa jin itu sendiri adalah manusia. Karena apa? Pertama, Al-Quran itu sendiri telah menyatakan dirinya bahwa dia sebagai kitab yang memberikan petunjuk bagi umat manusia. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan tidak ada hudal jin. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal. Sungguh telah kami tawarkan ya, amanat Al-Quran ini kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, tetapi semua enggan untuk memikulnya, untuk mengembannya. Wa hamalahal insan, tetapi al-insan telah memikulnya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya dia zaluman jahula. Dia paling zalim dan paling jahil, paling bodoh di situ.
Oke pemirsa, ternyata Al-Quran ini yang memikulnya Allah sebutkan. Wa hamalahal insan. Al-Quran, amanat Al-Quran dipikul oleh manusia. Ada disebutkan dipikul oleh jin? Tidak ada. Jelas amanat Al-Quran ini untuk manusia. Oleh karenanya, kalau kita baca dalam literatur Islam, di sana katakan bahwa jin itu ada jin yang muslim, ada jin kafir. Ya. Dalam Al-Quran Allah nyatakan bahwa jin itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak aku ciptakan jin dan al-ins illa liya'budun, supaya mereka semua beribadah kepada aku. Pernahkah kita melihat jin sholat? Ada yang pernah melihat? Tidak pernah. Oke. Apa penyebabnya? Jangan-jangan mungkin kita berpikir selama ini jin itu makhluk halus yang sangat berbahaya, kemudian tersembunyi dan sebagainya. Apakah itu benar seperti itu ataukah bukan? Mari kita akan bahas ini di sini sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertama kita buka Al-Qur'anul Karim. Dalam surah Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang manusia. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insan min salsal min hama'im masnun. Dan telah kami ciptakan al-insan manusia min salsal dari tanah liat kering, min hama'in dari lumpur hitam masnun yang diberikan bentuk. Itu untuk dikatakan manusia. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya, wal jannah, dan jin khalaqnahu min qabl. Kami telah menciptakan dia sebelumnya. Jadi sebelum penciptaan tadi al-insan tadi, jin sudah diciptakan terlebih dahulu. Oke? Min naris samum, dari nar, apinya, as-samum, angin panas. Jadi kita lihat jin diciptakan dari apinya angin panas. Nah, apakah ini betul-betul yang dimaksud adalah penciptaan ini penciptaan betul-betul seperti makhluk atau keadaan saja, sifat karakteristik? Baik, banyak yang terjebak dengan kata-kata khalaqa sehingga mereka katakan bahwa khalaqa ini artinya menciptakan bentuk makhluk yang namanya jin ini. Dan bukan sifat. Padahal perhatikan baik-baik dalam Al-Qur'anul Karim kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khuliqal insan min ajal. Manusia diciptakan dari tergesa-gesa. Tergesa-gesa sifat kan? Iya. Ditegaskan lagi dalam ayat yang lain bahwa manusia itu ajula. Wa kanal insanu ajula. Manusia itu sangat tergesa-gesa. Jadi ternyata ajula itu tergesa-gesa. Baik, apa kaitannya? Apa kaitannya dengan pembahasan yang ingin saya katakan? Ternyata kata khalaqa di sini menghasilkan sifat ya, karakteristik bahwa manusia itu tergesa-gesa. Lihat, pada ayat sebelumnya Allah menciptakan al-insan, disebut al-insan min salsal, dari tanah liat. Dari tanah liat kering, min hama'in, dari lumpur hitam masnun yang diberi bentuk. Pertama-tama kita lihat manusia bisa dibentuk karena dia dari tanah liat. Diciptakan dari tanah liat. Ini ibarat, ya, bukan berarti makna yang sebenarnya seperti tadi. Karena dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, khuliqal insan min ajal, manusia diciptakan dari ketergesa-gesaan. Tergesa-gesaan itu bentuk atau sifat? Sifat jawabannya. Wa kanal insanu ajula, manusia sangat tergesa-gesa. Ternyata sifat tergesa-gesa itu milik manusia. Milik al-insan. Nah, kalau kita bicara apakah tanah liat itu ada kaitannya dengan tergesa-gesa? Sama sekali tidak.
yang paling sesuai antara tanah liat dengan tergesa-gesa itu adalah tadi naris samum, api. Ya. Apinya awan panas. Perhatikan lagi, apinya angin panas. Perhatikan baik-baik. Kenapa? Ternyata ini karakter. Seperti hanya tadi ajal itu ketergesa-gesaan adalah sifat, maka ternyata yang dimaksud di sini juga kata nar di sini adalah sifat juga. Jadi panas. Jadi jin itu diciptakan dari api. Ya, apinya angin panas. Jadi kenapa disebut api? Karena cepat marah, cepat emosi, ya, cepat menyimpulkan. Kemudian egois dan sebagainya. Ini sifat-sifat jin. Itu al-jan, wal-jan tadi, al-jan dari jin itu karakteristik manusia-manusia yang memiliki sifat yang cepat emosi, kemudian memiliki kekuatan besar, ya, kemudian apalagi kalau dia marah pasti yang lainnya akan binasa karena api, sangat berbahaya. Tetapi dia sulit untuk dibentuk karena dalam ayat yang lain dikatakan bahwa jin itu sangat egois. Dia tidak mau mengikuti orang lain. Kalau orang lain ikuti dia oke, tapi kalau dia mengikuti orang lain tidak mau dia. Jadi pemirsa, jin itu berbeda dengan al-insan. Al-insan tadi jelas diciptakan dari tanah liat. Tanah liat mudah dibentuk. Ya, oleh karenanya dalam ayat tersebut dikatakan manusia diciptakan dari tanah liat. Tetapi pada ayat selanjutnya dikatakan ada min qabl, ada di sebelumnya itu jin telah diciptakan sebelum dari manusia tadi, ya, sebelum dari manusia. Min hama'im min an-nar as-samum, dari nyala api, dari apinya awan panas. Perhatikan baik-baik pemirsa. Ada urutannya. Jadi sebelum manusia diciptakan, sebelum al-insan, saya menggunakan sebelum al-insan itu diciptakan, ternyata al-jan sudah lebih diciptakan terlebih dahulu. Sehingga apa? Karena al-jan, saya gunakan al-jan ya supaya mudah dimengerti, al-jan dengan bahasa Al-Quran. Al-jan ini diciptakan terlebih dahulu dan dia memiliki karakteristik susah dibentuk. Dia egois dan sebagainya. Sehingga tidak ada yang dari kalangan al-jan ini yang mendapatkan karakteristik yang sempurna atau mengikuti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Tetapi al-insan itu diberikan amanat untuk memikul amanat Al-Qur'anul Karim. Amanat Al-Qur'an Al-Karim, al-insan tadi. Karena dia mudah dibentuk. Tanah liat kan mau dibentuk seperti apa saja bisa. Ya. Sehingga al-insan itu orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebut al-insan. Oke. Sedangkan al-jan itu yang susah untuk dibentuk. Ini mengisyaratkan bahwa orang-orang sebelum Nabi Adam alaihissalam, ya, mereka tidak ada yang diangkat menjadi nabi lantaran karakteristik yang mereka miliki adalah karakteristik al-jan, karakteristik jin. Cepat emosi, ya, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, pemarah dan sebagainya. Itu karakter jin. Suka bersembunyi, tertutup dan sebagainya. Oleh karenanya tidak heran kalau mereka semuanya tidak mendapatkan karunia untuk menjadi nabiullah. Nah, dengan demikian mereka disebut al-jan. Jadi pada prinsipnya al-jan itu manusia juga seperti kita ini. Hanya bedanya adalah mereka adalah orang-orang yang masa lalu yang mengutamakan emosi mereka, sifat marah mereka, sifat api mereka lebih utama. Yang mereka muliakan adalah mereka utamakan sifat api mereka, cepat emosi. Sehingga mereka jauh dari karunia ilahi. Padahal mereka sendiri adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus mereka laksanakan tugas-tugas mereka sebagaimana manusia. Pada umumnya. Kemudian al-insan itu yang memiliki karakteristik yang sempurna sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal
fa'abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Di sini ada ayat bahwa wa hamalaha al-insan. Wa hamalaha al-insan artinya al-insan telah memikul amanat Al-Quran yang ditawarkan tadi kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi langit, bumi, dan gunung-gunung tidak sanggup untuk memikulnya, saking beratnya. Tapi yang berhasil memikulnya adalah al-insan. Jadi amanat Al-Quran untuk al-insan. Nah, disebabkan karena jelas pemikul amanat Al-Quran Al-Karim itu adalah al-insan, maka berarti di sini kita ketahui bahwa kata al-jin dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu adalah manusia itu sendiri. Hanya bedanya satu dari kalangan yang al-jin, kalangan yang para pembesar yang susah ditemui ya. Al-jin salah satu mananya itu satoro. Nah, misalkan ada janna alaih ya satarahu yang menyembunyikan. Ya yang menyembunyikan, yang tersembunyi orangnya. Dia membuatnya, menutupinya. Jadi orangnya tersembunyi seperti janin. Janin itu ada dalam perut ibu, makanya tersembunyi. Kemudian dikatakan juga janan itu artinya hati. Hati tidak terlihat pemirsa ya. Dalam bahasa Arab semuanya. Mengisyaratkan bahwa jin itu orang-orang yang susah untuk ditemui. Ya. Susah untuk dilihat. Mengapa? Misalkan presiden. Itu jin. Orang kaya, konglomerat, saudara kaya. Itu jin. Susah untuk ditemui. Dan kalau kita lawan mereka habis kita. Ya, karena mereka punya kekuatan yang sangat besar. Itu jin. Mereka ini pun harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah seperti Allah firmankan tadi, wa ma khalaqtul jinna. Mereka kan manusia juga kan? Wal insa. Nah, sebenarnya al insa itu kalangan masyarakat umum yang suka merendahkan diri, makanya orang yang suka merendahkan diri, yang merasa merendah hati, itu kategorinya adalah al-ins. Mereka semua punya kewajiban untuk beribadah. Jadi jangan kita bayangkan jin itu adalah makhluk halus atau roh yang berkentayangan. Bukan itu sama sekali pemirsa. Karena dalam Al-Quranul Karim, tugas daripada jin itu pun ya dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia harus salat, dia harus zakat, dia harus naik haji, dia harus berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya demikian. Sementara di dunia ini kita tidak pernah lihat corak yang namanya makhluk halus seperti tadi. Apalagi jelas dalam Al-Quran dikatakan, Al-Quran hudal lil muttaqin, hudal lin nas, petunjuk bagi manusia an-nas. Lah, kalau untuk manusia kewajiban petunjuk bagi manusia, bagaimana dengan jin? Kan tidak ada kewajiban jadinya. Jelas Al-Quran petunjuk bagi manusia. Adakah kewajiban untuk jin beriman kepada untuk mengikuti petunjuk Al-Quran? Tidak ada disebutkan. Ya, jelas. Berarti al-jin ini sendiri, jan itu sendiri adalah manusia juga dengan karakteristik, dengan tabiat yang berbeda dari kalangan yang lain. Misalkan tadi saya sudah katakan presiden, orang kaya, dan semisalnya adalah jin, dan orang masyarakat umum itu adalah al-insnya. Jadi semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Jadi definisi yang saya sampaikan di sini adalah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'anul Karim. Jadi jika ada yang mengatakan ada jin muslim, iya benar jin muslim karena wujudnya manusia juga. Ya, ada presiden, misalkan saat ini presiden kita Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah jin beliau. Ya. Dan beliau harus beriman kepada Rasulullah SAW. Apalagi beliau seorang muslim. Percaya pada Al-Quran, salat, zakat, naik haji. Kemudian kita ini sebagai kalangan al-ins, kalangan yang umum, masyarakat awam, punya kewajiban untuk beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Al-Qur'anul Karim, naik haji, salat, zakat, ya. Itu wajib kita tunaikan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita adalah hambanya yang senantiasa siap untuk beribadah kepadanya. Baik pemirsa, sekarang kita akan beralih kepada
pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube. Ya. Pertama apa? Apakah jin bisa menampakkan diri? Bisa. Presiden bisa menampakkan diri kan? Nah, sudah. Kemudian apakah jin bisa mati? Jawabannya bisa. Jinnya bisa mati. Ya. Kemudian apakah jin bisa dilihat? Ya bisa. Bapak Presiden dan sebagainya bisa dilihat. Jadi sederhana saja. Apakah jin bisa menyentuh manusia? Bisa. Jadi para pembesar ketika mereka datang menyentuh kita, menyampaikan, datang menjumpai kita, itu namanya jin datang menjumpai manusia. Kalangan umum maksudnya. Kemudian, apakah jin bisa membuat manusia sakit? Iya bisa. Kenapa jin bisa membuat manusia sakit? Ya kalau misalkan mereka marah dan kemudian mereka menyakiti kita dengan cara mereka yang sangat yang berbahaya, kita akan habis. Perlu diingat juga, jin itu suka memainkan api karena karakteristiknya yang suka panas. Jadi kalau mereka marah, hati-hati, makanya jangan dipikir jin itu makhluk halus-halus yang begitu, bukan. Kita dengan makna yang dimaksud adalah seperti yang disebutkan Al-Quran Al-Karim bahwa jin beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka punya kewajiban untuk sholat, maka berarti jin itu manusia seperti kita juga. Apakah jin pada bulan Ramadan diikat? Ya, jawabannya diikat. Diikat dengan apa? Bukan dengan tali, pemirsa ya. Diikat dengan suruh dia puasa juga. Karena jin itu punya kewajiban untuk berpuasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi ketika jin pada bulan Ramadan dia diikat dengan puasa, ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mau marah, batal puasanya. Ya, dia mau melakukan hal yang salah, tidak bisa. Ya, kalau dia seorang yang beriman, insya Allah jin tersebut akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Oke, kenalan dulu nih, siapa namanya? Nama saya Icat Silitonga. Icat. Oke, Cat, gue mau nanya nih. Menurut lu, jin itu apa sih? Jin. Jin itu makhluk yang gak kasat mata sih kalau menurut saya. Gitu. Ya. Tapi lu percaya ada jin? Percaya. Percaya. Nah, kira-kira takut gak sama jin? Takut sih enggak ya. Enggak sih kalau dibilang takut enggak. Enggak. Soalnya gak kelihatan. Katanya nih, jin juga terbagi dua nih, ada yang baik, ada yang jahat nih. Nah, menurut lu, jin yang baik itu kira-kira masuk surga nanti? Kurang tahu kalau soal itu. Tahu. Iya, kalau masuk surga atau enggak mah saya kurang tahu. Tapi ya ada yang baik, ada yang buruk sih kayaknya. Nama saya Faisal, saya biasa standby di shelter Gojek Bogor. Pak, mau nanya-nanya nih Pak, masalah jin nih Pak ya. Bapak tahu nggak sih apa itu jin itu? Jin itu memang ciptaan dari Allah ya. Memang di dalam Al-Quran juga memang sudah tertuang ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduh, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Seperti itu. Jadi makanya kita percaya bahwa jin itu ada. Oke. Nah, kita tahu nih, jin itu kan ada yang baik, ada yang jahat lah ibaratnya gitu ya. Nah, kira-kira jin baik, bisa dibilang jin baik gitu, itu bisa masuk surga nggak sih Pak, menurut Bapak? Kalau mengenai masuk surganya, wallahu alam ya, hanya Allah yang tahu ya. Tapi semua ciptaan Allah sih, insya Allah semuanya masuk surga ya. Tapi Bapak lebih ke percayanya itu jin itu baik semua atau ada yang jahat juga? Jin? Kalau kita melihat dari riwayat yang pernah diceritakan sama ulama ya, jin itu ada yang baik, ada juga yang jahat ya. Contohnya jin-jin yang baik itu kan mereka selalu membantu ya setiap manusia yang sedang kesulitan atau apa gitu kan. Sedangkan yang untuk yang jin yang jahat itu memang dulu pernah diriwayatkan pernah mendiami bumi sebelum manusia itu diciptakan, dan Allah sendiri yang menghancurkan jin-jin jahat tersebut dari bumi ini. Menurut Ibu, jin itu apa sih?
Jin ya kalau setan, Makhluk halus. makhluk halus. Takut nggak sih kalau misalnya ketemu sama jin? Ya kalau Kalau jin yang Islam serem ya serem takut. takut. Kalau yang baik ya enggak. Apakah jin itu masuk surga atau enggak? Kalau yang jin Islam ya masuk surga. Kalau jinnya bukan Islam ya masuk neraka. Oh, jadi jin ada dua ya? Iya ada dua, jin Islam dan jin kafir. Gitu. Bagaimana? Sudah lihat kan videonya? Oke, kita lanjutkan kembali. Dari tayangan tadi ada 3 pertanyaan yang akan kita bahas. Yang pertama, menurut kamu apa sih jin itu? Pemirsa, ini pertanyaan paling bagus, paling indah. Dari semua penjelasan saya akan berikan penjelasan demikian. Ada kawan saya dari Yordania, namanya Qasim bin Hussein al-Misri. Beliau bercerita melaksanakan sholat istikharah. Karena penasaran, karena terjadi perdebatan tentang jin. Akhirnya beliau bertanya dengan istikharah. Dia bilang, ya Allah, tunjukkan kepada saya apa yang dimaksud dengan jin. Lalu ketika beliau beristikharah, dalam mimpi beliau melihat orang, manusia biasa seperti kita ini. Kemudian datang muncul suara, wallahi innahu huwal jin. Demi Allah, dia yang kau lihat adalah jin. Di situ beliau langsung paham ternyata jin adalah manusia biasa seperti kita ini juga, hanya beda kelasnya ya. Itu jadi jelas. Yang kedua, pertanyaannya adalah takut nggak sama jin? Ya takut dong, kalau jinnya marah-marah, takut ya. Ya takut nggak sama jin? Tapi kalau takut dalam pengertian bahwa kita beriman kepada jin, ya tidak sama sekali ya. Kita tidak takut dalam kategori. Tapi kalau takut sama jin, iya dalam kategori jangan sampai mereka menghancurkan kita karena mereka marah atau mereka tidak suka dengan kita. Kemudian, apakah jin masuk surga? Iya, jin bisa masuk surga kalau dia beribadah kepada Allah Ta'ala, ya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa dipahami ya apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik pemirsa, pembahasan terkait jin tentunya tidak cukup ya hanya sampai di sini. Dalam satu episode saja tidak mungkin, sangat luas. Namun setidaknya materi sederhana yang telah disampaikan tadi dapat membukakan khazanah keilmuan Islam ya pada kesempatan ini. Saya Ridwan Buton dan kru MTA yang bertugas pada kesempatan ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.